bicara doing what you want to do, tadi kan gue kasih contoh si TikTok Shop Live itu yang Iya, iya. massive yang 4.000 sekali nonton. Heeh. Tapi ada juga yang jualan yang nonton 9, yang Hmm. nonton 10, Heeh. terus jualan jualan 2 jam yang beli 1. Heeh. Ada juga. Nah, Heeh. emang harus lo nggak bakalan tahu kalau nggak lakuin Hmm. aja udah. Just do it, man. Maksudnya jangan langsung punya ekspektasi tinggi akan langsung meledak, akan Hmm. langsung balik modal, akan langsung profit. This episode is brought to you by Slice. Slice adalah kreator CRM platform untuk brand, agencies, dan juga talent manager, sehingga mereka dapat mengelola hubungan yang baik dengan content creator dalam menjalankan campaign-campaign mereka. Untuk kamu, content creator, segera daftarkan diri Anda ke platform Slice untuk mendapatkan akses ke lebih banyak penawaran dari sponsorship ataupun campaign-campaign. Di platform Slice sendiri juga kalian bisa melihat performance dari channel-channel sosial media kalian. Cek slice.id for more info dan gunakan kode promo FD50 atau FD50 untuk mendapatkan diskon 50% untuk pemakaian di 3 bulan pertama Anda. Okay, now on the episode. Oke, Hai, welcome back to Slice Podcast. Full disclosure, right now kita punya Mas Darto, yeay, yang sudah Yeay. kali ini tamunya ini banget ya, bukan Apa tuh? sangat berpengalaman pastinya di dunia ini, gitu kan? Tapi nggak pernah diajak golf sama Nesa golf mulu. Aku nggak pernah diajak golf. Enak aja, yang sibuk siapa? Kalau golf Gila aja lo tuh maniak banget lo ya. Seminggu bisa berapa? 3 kali, 4 kali? enggak lah, kan masih kerja, seminggu sekali lah. Enggak lah, kan kerja. Seminggu sekali turun lapangan, abis itu udah pasti seminggu 2 kali driving. Iya, kalau driving itu ya kan olahraga ya, biar sehat. Hmm, Alasan hmm. Alasan aja lo olahraga sekali olahraga 150.000, 200.000. enggak Wuhui. lah. Enggak kan rame-rame. Bolanya dibagi-bagi. Turun lapangan aja 1 juta tuh. Seminggu sekali. 1 juta lebih 1,5 ya kan. Gila, Seminggu hoax sekali banget. Di 6. mana lu 1,5 kan gue nyarinya promo. Terus ladies. Belum tip. Oh iya juga ya. Nyari Ladies ladies. Ya ya. 1 juta lah. 1 juta kali 4 juta sendiri. Buat turun lapangan. Drivingnya 2 kali 300. Wah crazy lah. Wah, lu Crazy. hoax. Jangan percaya. Enggak. Wah, Nesa fancy. Masa Buang-buang duit masuk investor. ya enggak Duit apa-apa kan. investor dibuang-buang. Kacau lu. Oke, Apa? ya kan gue juga dapat endorsan. Endorse. Endorsan dari mana? Endorsan dari mana? Anyway, jadi pengen tahu sih, maksudnya lo 20 berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun, 30 tahun di dunia entertainment. Udah berapa tahun? Lama ya? 21 lah, kurang lebih 21. 21 tahun tuh lama banget sih ya, dari bujang sampai Hmm. beranak berarti ya. Ya, tua ya saya ya. Oke, ya thank you. Ya nggak apa-apa tua, yang penting Iya. yang Yang penting penting apa? Cuan. apa? Cuan. Iya, amin. Cuan aja mulu dasar lu, Nesa. Nyarinya cuan. Segala macam main golf dibikin cuan, ngajak bikin turnamen. Loh, tapi mau kan? Ya mau dong. Ya Ayo. udah. Oke, yang penting kan Oke. itu. Betul. Ya, ya gimana? Jadi ceritanya 21 dong, tahun. background ceritanya awal di mana terus sampai sekarang gitu. 21 tahun. Sebenarnya sih kalau ditarik mundur tuh dari SMA. Dari SMA tuh udah mulai nge-MC acara sekolah, acara pensi, nggak sengaja. Gara-gara waktu itu yang paling petakilan tuh gua sama temen gua namanya Yuma. Ketika ada acara pensi, siapa MC-nya, siapa? Udah nih anak dua ini aja petakilan nih. Pertama Yuma yang ditunjuk, lo Yuma ngajak gue, Mam, waktu itu bukan Darto, Imam panggilannya. Mam, ya udah ayo let's go. Jadi MC, ternyata oke, terus jadi regulernya sekolahan gua.
Setiap kali ada acara sekolah, terus juga begitu sekolah lain lihat juga diundang jadi MC di sekolah mereka gitu. Ya udah, dari situ sudah mulai loncat-loncat ke beberapa panggung-panggung musik lah. Walaupun bayarannya masih cuma 200.000, 250.000, bahkan pernah dibayar MC 75.000, tapi ya udah. Eh, Karirnya dari MC, terus begitu kuliah berpikir, wah kayaknya gampang deh jadi penyiar radio, kan cuma ngomong-ngomong doang. Hmm. Waktu itu gue lagi suka dengerin lah siarannya Angga sama Sesa tuh, terus Hmm. sore-sore. Ya udah, Prambors ngeluarin, pertama tuh Trax dulu, Trax FM ngeluarin Hmm. lowongan, gue apply nggak diterima, Prambors ngeluarin, gue diterima, terus ya udah tahun 2002 sampai dengan 13 tahun kemudian di Prambors 13 tahun Penyiar dulu gitu. tuh Ada, berarti. iya jadi penyiar 10 tahun lah, 10-11 tahun, kemudian di 2 tahun terakhir tuh ada offer dari karena siaran gua sama Danang waktu itu bisa dibilang meledak, Hmm. ditawarin jadi host sama Net TV, yaitu The Comment lah. Terus ya udah sampai sekarang. Enggak, kalau The Comment-nya udah enggak, cuma maksudnya itulah entry level naiknya dari MC penyiar 10 tahun, 11 tahun, terus masuk ke TV, terus ke industri entertainment sekarang. Nah, kalau Gitu. kalau zaman dulu gitu kan ya, berarti medianya kan yang apa sih, lu masuk ke media terus masuk ke situ mereka yang eh, menyediakan segala opportunity dan lain-lainnya gitu ya. Tapi kalau sekarang kan beda ya. Iya. Kalau sekarang kan beda, lu bisa bikin sendiri gitu kan ya. Iya nih, Nah, anak-anak zaman sekarang tuh para konten-konten kreator nih punya medianya sendiri, makanya iya, crazy sih. iya. Yang tajirnya gila-gilaan gitu, yang kemarin gua ngeliat Fuji, tau Fuji kan? Heeh, tahu. Fuji Heeh, tarik, iya. ya baru beli rumah, terus housewarming, teman-teman influencernya ngasih TV 70 inch, ngasih kasur king coil, gue bilang buset, gue perasaan kagak ada dulu umur Iya, umur umur segitu ya. segitu. Umurnya Fuji kan berarti lagi produktifnya gue di era gue itu. Media sekeren-kerennya orang media ya, it's either lu masuk radio atau masuk radio aja tuh udah keren banget, udah star. Hmm, Bisa dibilang penyiar tuh adalah radio star zaman dulu gitu. hmm, Emang beneran radio star tuh karena eh, banyak yang datang ke Prambors, terus bawain makanan, terus ya gitulah. Itu tuh definisi stardom pada waktu itu gitu. Udah punya mobil nongkrong di roti bakar Edi aja tuh udah keren. Sekarang hmm, anak-anak zaman sekarang si konten kreator ini hmm. housewarming, ngasih TV 70 inch, ngasih TV 2, ini buat ruangan ini, menurut ini. Wah, crazy, 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 crazy. Makanya zaman sekarang tuh dibilang nyari duit gampang ya gampang, dibilang susah ya susah. Tapi Tergantung opportunity ya. ya, ya, ya. Tapi perbedaannya apa Mas Atau? Maksudnya zaman dulu sama zaman sekarang yang lu rasain banget gitu bedanya selain itu. Sekarang opportunity-nya lebih banyak. Kalau mau selalu ada hal baru di right at your doorstep gitu. Lo beneran cuma tinggal buka pintunya. Kalau lo ngerti cara buka pintunya, bisa akses itu gitu. Tapi Karena persaingannya kan banyak. justru itu persaingan banyak, tapi yang tinggal masalah konsisten sama mau ngelakuinnya aja. Karena kan cuma kayaknya seru ya begitu. Hmm, Tapi kalau nggak dilakuin ya, kayak misalnya contoh, sekarang TikTok Shop tuh lagi gila-gilanya, lagi edan-edannya. hmm, hmm, hmm. eh Yang live stream TikTok ya? Shop, live stream TikTok Shop. Hmm, hmm, eh nggak usah jauh-jauh deh, mungkin 3 tahun yang lalu kali ya. 3 tahun yang lalu tuh yang getol melakukan itu tuh sebelum pandemi lah. Shopee. hmm, Gua nggak tahu Lazada ya, tapi Shopee itu punya, emang mereka yang memperkenalkan the idea of live live streaming streaming. sambil shopping. Bukan jualan sambil live streaming gitu. Karena Ya. mereka punya channelnya. Kalau lo punya toko di Shopee, lo bisa jualan, makanya jualan daster apa segala macam tuh di Shopee. Hmm, Sekarang TikTok datang, deng hmm, kesapu itu semua. TikTok lah sekarang semua jualan di TikTok apa segala. Dan itu
penghasilannya tuh per bulan MM-an loh. Hmm. Maksudnya kita bisa berhitung waktu itu ada apa ya? Gue memperhatikan kan kayak yang rotasinya cepet itu, yang turnovernya cepet tuh kayak snack basreng goreng, cumi goreng kering, pokoknya snack yang di Iya plastik iya tuh, iya 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 iya. itu live-nya cuma sambil masukin si makanan snacknya itu ke plastiknya, terus oke kakak ya, kita sekarang ada harga promo ya kakak ya, yang etalase nomor 13 sekarang ada jadi 40.000 kakak ya, kita cuma kasih 100 paket ya kakak ya, kita cuma kasih 100 paket ya, 5 4 3 2 1, iya ayo cepetan check out ayo cepetan. Terus dalam sekejap itu udah Habis. 100 kuotanya itu udah habis gitu. Terus gue iseng waktu itu ada dia jualan apa gitu ya, dia cuma menyediakan kuotanya sekian, Hmm. dan itu dalam waktu 5 menit itu udah pada check out semua, dan dalam waktu 5 menit gue hitung itu penghasilan dia 6 juta cuma dari satu item itu. Gue lupa waktu dia jualan apa, 200.000 atau apa. Ayo kita cuma punya 30 apa. Kita cuma punya 30 ya kakak ya. Oh tinggal 28 nih, tinggal dikit lagi kakak ya. Oh udah habis ya kakak ya. Dia jualan 6 juta dalam waktu begitu aja. Sementara kalau kalau live tuh bisa sejam, 1,5 jam. Imagine penghasilan dia sehari itu bisa berapa revenue-nya. Hmm, 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 Dikali hmm. dikali 20 hari live bisa dalam waktu sebulan. Imagine revenue-nya berapa. Dari TikTok yang tidak harus bayar harus bayar karyawan sih. Cuma nggak harus bayar toko, nggak harus bayar macam-macam, tapi revenue-nya gila. Nah, sekarang even para public figure udah mulai ke situ, sebutin siapa? Alice Norin, terus Bensu, Ruben Onsu, tapi adiknya Jordi Onsu yang jualan, terus Tia Aristia jualan apa? Hijab, Yap. jualan mukena, jualan Hmm. gamis. Itu sekali live itu yang snack-snackan itu ya. Yang snack-snackan krok itu sekali live dia ada yang nonton 4.000 orang. Hmm. Terus Bayangin semuanya 10 mostly beli bayangin 10% aja yang beli dalam waktu itu. 4.000 400. orang, bayangin lu bisa jualan di pasar yang isinya 4.000 orang. Makanya Ya. itu crazy sih, crazy. Kalau opportunity ada, tinggal harus dilakuin apa enggak. Makanya kayak gue menarik juga deh, tapi jualan apa gue ya? Iya, lu nggak mau Jual jualan diri. Mas Dato? Jual apa gue ya? Jual diri apa ya? Jualan menarik sih, jualan. Ntar coba sih. Ya, menarik, menarik, menarik. Nah, terus TikTok tapi shop. kalau lu sekarang ini kan berarti yang paling lu sekarang fokusin di content creator tuh podcast ya berarti? Podcast, iya itu salah satu pengembangan yang udah pernah gue jajaki di era-era podcast Se-booming sebelum sekarang. pandemi. Sebelum pandemi itu gue udah punya hint dari salah satu orang dalam di Spotify, Mm-mm. lo bikin podcast sekarang karena ini di Spotify mau gedein podcast nih di Indonesia Mm-mm, mm-mm, gitu. Nah, gue dapet hint itu, terus gue kasak-kusuk cari studio kan. mm-mm, Kebetulan si Omes tuh punya kantor di Puri Sakti Antasari. mm-mm, Terus gue tanya sama dia, Mes di kantor lo, dia kantornya kayak kantor komunal gitu. Di kantor lo ada space kosong nggak? Gue mau bikin studio podcast nih. Dia belum tahu tuh, podcast apaan. Dia mm-mm. cari-cari sendiri gitu. Nah karena dia melihat peluang itu dari gue di sini, dia kemudian yaudah yuk kita bikin podcast aja yuk gitu. Dia ngajak gue, terus bikin podcast berempat nih. Ada Omes, ada Enggok, ada Surya. Karena waktu itu kita kebetulan habis pergi dari road trip motoran dari Labuan Bajo ke Atambua. Mm. Ada sebuah program namanya Motorbike. Terus kita ada satu grup yang kita berempat doang, itu grup gosipin yang pada trip bareng itulah, karena kita tripnya ber-13 atau ber-15 gitu, isinya public figure semua. Iya. Kita berempat karena lebih close knit group, jadi kita gosipin orang-orang di situ. Nah dari situ jadilah podcast. Podcast itu pun begitu kita episode 1 2 langsung meledak. Langsung meledak karena mungkin formulanya belum ada yang melakukan kali ya. Jadi selama ini podcast itu pada waktu itu orang taunya podcast
cuma pakai handphone, ditaruh di meja, di-record Mhm. suka-suka aja. Ada suara apa masuk, Mhm. suaranya jauh, deket apa nggak diperhatiin. Mhm. Durasinya 1 jam, 1,5 jam. Mhm. Nah, kita datang dengan pengetahuan bahwa di dalam dunia entertainment ada yang namanya durasi, ada yang namanya ketahanan atensi, ada yang Mhm. namanya quality audio quality. Iya. Nah, kita datang dengan itu, jadi beneran audio quality-nya kita perhatiin. Terus ini sejam kepanjangan deh orang. Iya. Kita mikir gini, kalau lo commuting naik MRT aja, misalnya dari Lebak Bulus ke Fatmawati, itu mah kan deket ya. Dari Lebak Bulus ke Blok M, Mmm. itu kan paling 30 menit. 10 menit. Mendingan eh, mendingan udah selesai dia turun dibandingkan belum selesai dia harus turun. Karena kalau misalnya dia podcastnya nih belum selesai dia udah turun atau dia harus udah melanjutkan ke kantor apa segala macam, untuk mulainya lagi nih Mhm. agak susah gitu. Mhm. Jadi kita mikir udah 15 menitan aja deh. Gitu. Akhirnya kita came up dengan kita lumayan pendek waktu itu podcastnya 15 menit. Tapi kemudian ada cliffhanger-nya, ada punchline di endingnya. Podcast-podcast lain tuh yang ngobrol-ngobrol udah ya, udah gitu. Nah, kita tuh dengan knowledge production itu bahwa durasi diperhatiin. Di ending itu ada punchline sehingga orang meninggalkan aftertaste yang hahaha. Wah, seru juga tuh podcast baruan, dengerin lagi yang berikutnya. Gitu. Wah, kentang karena cuma 15 menit, anjir kok udah habis sih? Pengen dengerin lagi ya? Gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, dengan formula itu ternyata it works dan angkanya oke banget sehingga ditelepon sama Spotify diajakin jadi salah satu podcast eksklusif mereka gitu. Iya, iya. Tapi kayak gitu ada efek juga karena lo berempat udah jadi public figure belum sih? Kayak udah ada audiensnya ya kan sebenarnya gitu. Ada. Dibanding ya kan dibanding yang baru mulai dari awal nih gitu. Kalau misalnya mulai dari awal gimana tuh Mas tuh? Kalau misalnya emang punya passion di sana, pengen bikin podcast gitu, tapi belum ada audiens gitu kan? Kalau menurut gue, nah ini kembali lagi eh, bicara doing what you want to do. Tadi kan gue kasih contoh si TikTok Shop Live itu yang Iya, iya. massive yang 4.000 sekali nonton. Heeh. Tapi ada juga yang jualan yang nonton 9, yang Hmm. nonton 10, Heeh. terus jualan 2 jam yang beli 1. Heeh. Ada juga. Nah, Heeh. emang harus lo nggak bakalan tahu kalau nggak dilakuin, lakuin aja udah. Just do it, man. Maksudnya jangan langsung punya ekspektasi tinggi akan langsung meledak, akan Hmm. langsung balik modal, akan langsung profit. Pasti kita juga waktu season pertama melakukan podcast itu benar-benar tanpa ada target, tanpa oke kita harus bisnis ini harus kita jual berapa, enggak. Waktu itu kita berempat bikin podcast tujuannya mau cerita. Hmm. Karena kita berempat ini udah punya following masing-masing, udah Hmm. punya platform masing-masing, udah satu penyiar, satu presenter. eh, Kita di platform konvensional itu dipagerin. Nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh ngomong yang pinggir jurang. Begitu dapat media podcast yang audio, audio kita nggak harus make up, nggak harus standby 1 jam sebelumnya. Cuma tinggal pakai gini, record, ngomong, bisa spontan, bisa apa yang ada di otak langsung dikeluarin. Itu formatnya kita tuh, kita pengen ngeluarin apa yang nggak bisa kita keluarin di TV atau radio. Udah lah, makanya Hmm. semua cerita yang vulgar, masa lalu yang kelam, keluar Kelam. semua. Buar. Season 1 kita kita mikir, nggak ada yang dengerin paling. Ternyata yang dengerin banyak banget. Ternyata banyak yang demen kayak gitu kayaknya. Iya, ternyata yang dengerin banyak banget kita. Waduh, ya semua udah diceritain lagi gimana ya. Akhirnya season 2 kita ngerem. Ngefek nggak Gitu. ngefek nggak ngefek nggak audiensnya pas ngerem? Enggak juga karena udah mereka berasa bahwa kalian ngerem ya. Iyalah kita keren kan kita season 1 nggak ngerasa bakalan sebegitu banyak yang dengerin, ternyata banyak banget yang dengerin. Tapi Iya. justru karena
kita, organik, kita nggak dibuat-buat, kita apa adanya, cerita ya begitu adanya, nggak ditambah-tambahin. Cerita Omes tentang hampir diperkosa, housemate-nya, cerita gua dengan Espas Ijo, cerita Onggok dengan kemiskinannya, itu bener-bener true gitu, apa adanya. Terus Surya yang marah-marah apa segala macam, itu emang bener-bener emang sisi lain dari apa yang selama ini orang-orang lihat di layar kaca gitu. Hmm, hmm, hmm. Raw, organik, makanya itu yang dapat ke pendengar, kemudian traction-nya naik. Kita nggak mikirin, duit, nggak mikirin AdSense, nggak mikirin itu Hmm. semua, bikin aja. Dan Jadi itu, spiritnya itu sih kalau mau mulai, udah bikin aja, nggak usah mikirin duit, nggak usah mikirin AdSense, balik modal, BEP, nggak usah. ya kalau mikirin itu ya jadinya patah semangat kali ya kalau awal-awal, apalagi kan masih baru gitu ya. Tapi sekarang udah Dan balik juga modal ini, dong. udah dong, pasti dong. Dan juga ini maksudnya, seberapapun pendengar atau penontonmu, Mm-mm. appreciate it gitu, karena itu Mhm. orang yang meluangkan waktu untuk nonton dan dengerin. Mau cuma 10 orang kek, mau cuma 100, mau cuma 1.000.000. Iya, Ya 1.000.000 bagus ya, bisa cuma bagus 1.000, itu bagus. 1.000 tuh 1.000 orang dikumpulin dalam satu ruangan tuh banyak Banyak banget tuh. banget. Mm-mm. Walaupun kalau di YouTube ya yang nonton cuma 1.000, tapi Mm-mm. 1.000 orang dikumpulin dalam satu ruangan tuh banyak banget. Jadi appreciate yang lo dapat aja gitu. Iya. Terus oke, berarti dari podcast doang yang kayak cuman di studio kecil sekarang udah jadi bisnis ya, podcast Mas. Mm-mm. Bisnisnya ekspansi apa aja nih Mas Dato? Apa aja sih yang udah dilakuin sekarang? Jadi waktu itu kita berpikir, wah kita ini ya nggak mau dibilang mendobrak ya, tapi at least kita datang dengan pakem-pakem baru yang orang-orang belum pernah lakukan di podcast sebelumnya. Iya. Better quality in audio, better quality in duration, apa segala macam. Ilmu ini sayang kalau kita keep sendirian. Gimana kalau kita bagi dengan teman-teman lain supaya mereka bisa juga reap the benefit gitu. Ya udah akhirnya kita bikin ide dasarnya kayak cuma semacam manajemen lah gitu. Ya udah kita bikin network yuk, media network, podcast-podcast lain berada di bawah naungan kita bisa bantu karena kita juga punya akses ke Spotify, kita bisa bantu mereka berbenah diri, kita bisa membantu mereka untuk menentukan desain thumbnail, menentukan topik, menentukan arah podcastnya mau kemana, sampai juga mungkin menentuin masuk ke Spotify bisa eksklusif atau enggak, data-data segala macam gitu. Akhirnya ya udah kita bikin network yuk. Gitu. Mimpinya sih tinggi mau jadi network terbesar di Asia, jadi makanya kita bikin podcast Mas Asia. Gitu. Perjalanannya gimana sejauh ini? Gue bisa daftar juga kali ya kalau gitu. Bisa aja, bisa. Podcast Golub. Podcast Pod Golf. Golub. Iya, tapi kalau gue mikirnya langsung cuan sih gimana dong ya? Oh, cuan mulu. Ya udah lo TikTok live shop aja, itu pasti cuan itu TikTok shop live. Jualan aja ya, Jualan jualan baju-baju aja. cewek, lo beli di Korea, lo impor ke sini, jualan baju-baju cewek. Gak bisa, gue Dapat tuh itu. gak bisa jualan Mas Erto, sumpah, gue Ya tuh udah gak jangan bisa lo. jualan. Sekarang itu percaya apa enggak ada kelas-kelas public speaking khusus untuk live TikTok. Oh ya? Jadi Wah, kalau baru tahu tuh. lo punya karyawan nih, lo hire satu yang kecimpring gitu petakilan, ya udah nih gue masukin kelas live TikTok. Jadi karena kalau lo Wow. perhatiin yang live TikTok shop live itu template nadanya, sebutannya, istilah-istilahnya itu template. Jadi kayak misalnya istilah mau ngasih tahu sebuah produk itu spill. Terus untuk ngasih tahu bayar ya itu check out. Kadang-kadang check out ya etalase kayak gitu-gitu tuh emang ada knowledge-nya dan ada bisa dikulik gitu, bisa dipelajari. Kayaknya Oh gue udah mau ada. ninggalin podcast ya. Gue mau ninggalin podcast lebih ke jualan di live TikTok Oh shop ya. gitu ya. Boleh. Mungkin lo bisa.
Gue mau ikutan deh kalau kayak gitu deh. Iya iya iya. Itu kayaknya lebih cepet duitnya ya. Iya, lebih cepat Iya, muternya lebih itu. cepet. Udah kayak jualan jualan bakso kali itu, cepet banget gitu, nggak nunggu-nunggu. Sebenarnya gue iseng, gue pernah live TikTok Shop waktu itu. Gue pernah nonton kayaknya. Yang jualan baju kan sih? Iya, jualan baju, gue iseng aja, iseng waktu itu buat gimmick, Mhm, beli beli bal-balan tahu ya sekarang yang lagi rame tahu kan? Yang bal-balan. thrifting Oh iya, tahu thrifting. tahu 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 thrifting. Jadi mereka masukin baju-baju dari pokoknya baju-baju second lah dari luar gitu ya. Iya iya iya. Dari Singapura lah dalam bentuk bal-bal tuh satu karung di strap gitu. Jadi Mhm, segala macam hitungnya udah kilogram, udah nggak tahu isinya apa di situ, hoki-hokian aja mmm, gitu. Satu bal itu yang isinya mungkin bisa sekitar 50 sampai 60 baju tuh harganya 1,5 juta. mmm, Bisa lebih murah kalau belinya 4 gitu. mhm mhm. 4 juta jadi kan bisa lebih murah. Nah, itu pada jual di situ, gue iseng gue beli satu bal itu 1,5. Kita jualan hari itu, tek 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 iseng 2 jam lah. Itu balik baliknya tuh 1,3 apa, itu iseng doang dan masih banyak sisanya gitu. Wah, gila juga ini sebagai business opportunity maksud gua gitu. Itu padahal iseng doang, kebeli juga sama orang, kebeli karena karena semudah itu lu pencet 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 bayar, kirim. Iya, sama banyak orang iseng ya lagi nonton-nonton, "Ih lucu Mhm. ya, beli ah," gitu, "beli ah," gitu. Dan kemakan orang gua aja kemakan ada satu akun yang jadi ngomongin itu nggak apa-apa ya, tapi Nggak ini apa-apa. also ada satu akun yang gue selalu liatin gitu. Dia cara jualannya enak banget. Iya kakak, gini kakak, gini gini, ini bahannya bagus banget ya kakak ya. Ini lihat ini bagus bener kakak. Tinggal dikit lagi. Gue ngeliat sekali, 2 kali, Mhm. 3 kali, 4 kali, 5 kali gue iseng gue beli. Gue beli aja udah. Terus begitu nyampe sini, tidak sebagus yang dia bilang. Gila gue kemakan loh. Gila, gila, gila. Padahal lu udah tahu itu trik-triknya gitu ya, tapi lu Iya, tetep tapi aja. iya gue bilang, harga masa kemeja cuma 80.000, nggak bagus kali ini ya. Tapi Heeh. dia, "Enggak Kakak lihat ini Kak jahitannya Kakak ini, lihat di anti lecek Kakak." Terus, masa sih gue beli ah. Kampret. Oke, so balik ke Menarik podcast ya. Mas nih, Mas Balik Eko. lagi ke podcast, oke Heeh. oke oke. Nah, terus sekarang, apa nih rencananya buat, ini kan masih awal 2023, 2024, apakah akan terus bangun network atau ada kayak bisnis, expansion rencana yang ke lain gitu? Saat ini sih kita lagi banyak plan-plan yang dari pandemi ketahan, Mhm, yaitu salah satunya bikin Podfest. podcast festival. Podcast festival gitu karena Mhm, wah banyak banget sih waktu itu jadi traction-nya bener-bener pandemi itu yang ngerem kita banget. Jadi waktu itu good things after good things is happening kan. Podcast kita naik, di reach out sama Spotify, tanda tangan kontrak eksklusif. Wah, langsung kita punya studio baru, terus kita yuk bikin network. Terus kita plannya oke, kita tur podcast live. Di luar tuh orang-orang udah pada podcast live. Di luar negeri podcast podcast tuh kan udah besar kan. mhm, besar Besar banget. tuh podcast tuh banyak tuh dari podcast crime. Mhm, Podcast crime ya biasanya tuh si podcaster yang podcast crime yang meledak hits banget itu bikin activation live-nya dia dia cuma duduk di atas panggung terus yang lain tuh pada dengerin dia bacain si kasus crime-nya whatever ini gitu. Begitu mhm. aja tapi selalu sold out in theaters keliling seluruh Amerika gitu. Nah, kita pikir kita harus bikin podcast live, kita tour apa segala macam, kita ajak podcast-podcast yang ada di bawah kita nih. Pandemi, ngerem semuanya. Cit, aduh. Ya udah sekarang ke hold 2 tahun, kita lagi coba menggerakkan sebuah roda-roda itu kembali sih. Mudah-mudahan nggak kehilangan momentum ya. Iya 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 iya. Gitu. Tapi harusnya bisa lah kayak gitu masih 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 menurut gue juga masih sangat baby sih di sini podcast sih. Cuman Mhm. memang sekarang banyaknya ke video podcast ya, bukan audio lagi ya. Kayaknya Ya, sekarang cepet, berubahnya ke video podcast gitu. Jadi, iya. different format gitu kan.
Nah, kalau dari pengalaman lu nih, kalau misalnya berarti monetize paling banyak itu dari mana tetap ya? Kalau sebagai podcaster? Eee, Monetize paling stabil kalau kita bicara podcast Mas sekarang ya. Ya, Kalau ya kasusnya podcast Mas monetize monetize paling stabil ya dari Spotify. Spotify ada monetizing-nya ya? Karena kita podcast eksklusif. Podcast eksklusif Oh, itu dikontrak gitu. oh. Dari listener-nya berarti ya dapat bagian gitu kayak YouTube ya? Bukan AdSense, beneran kontrak fix. Misalnya kita kontrak kalian 2 tahun ya, sekian ratus ribu dolar gitu. Mhm, mhm, mhm. Jedret gitu. Ya itu, gitu. So kayak kita harus deliver oke 2 kali seminggu dalam waktu 52 minggu misalnya gitu. Mmm. Jadi Oh emang 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 udah dia sign podcast podcast eksklusif tuh di kontrak sama Spotify tuh itu, oh gitu, baru tahu gitu. gue. Gue pikir Iya dari karena AdSense kan, semacam AdSense kan. Belum, ya, ya, sayangnya ya, ya. Spotify itu belum belum mengaplikasikan itu. Nah, sempet sempet mau begitu tapi belum terlaksana sih. Oh, kalau yang kayak misalnya ada brand di luar aja gitu, misalnya kayak brand Unilever gitu, kontak gitu untuk, Adlibs gitu-gitu? Iya, itu juga, makanya ada 2 kan. Makanya yang paling paling stable yang memang kita udah dikontrak Ya, fix sama Spotify itu. mhm, Nah, di luar itu ya kita mencari mencari brand, mencari, klien. Nah, kebetulan waktu itu pas pas kita mulai podcast meledak, walaupun pandemi justru itu blessing in disguise-nya semua brand tuh bingung kan mau pasang di duit mana? gue ketahan heeh, Mhm, duit-duit ketahan juga yang live event, iya, activation langsung mentok semua kan. mhm, mhm. Akhirnya mengucurlah ke kita, ke podcast ini gitu. Makanya waktu itu kita lumayan nyayur juga. Tiba-tiba dapat dari sebuah brand telekomunikasi 10 episode di Mmm, blog, setiap episode jedar gitu, dang 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 dang. Wah, jadi oke lah waktu itu lumayan 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 oke buat kita gitu. Nah, dari situ kita juga membuktikan ke orang lain bahwa bisa ternyata bisa dijual loh. As mmm, long as ya kan namanya data itu kan penting kan. mmm, Nah, data itu yang kemudian kita jual ke, pengiklan bahwa, "Lihat ini pendengar saya ada 1.000 misalnya, pendengar saya 1.000, majority-nya perempuan, mereka majority-nya tinggal di Jakarta, Bandung, selebihnya di second cities," gitu. mhm, Dari situ kan bisa, nih ada 1.000 pasang telinga, sepasang telinga itu berapa lu hargain? 200 perak kah? lima mmm, ratus perak kah? iya. Gitu. Yang bisa terkonversi ke kemudian bayar placement-nya berapa, gitu. Buat Kalau nentuin itu gimana Mas itu? harganya, Mmm, waktu itu sih gue lupa angka persisnya, tapi waktu itu kita bilang waktu itu 100.000 itu kita udah pasti. Jadi 100.000 pendengar podcast-nya Podcast Mas tuh kita udah bisa garanti dalam waktu seminggu, udah pasti ada 100.000 orang yang dengerin, gitu. Nah, 100.000 itu dikali berapa gitu pengalinya gue lupa. iya, caranya lo nentuin harga itu gimana sih? Kan itu agak-agak membingungkan tuh, ya kan? Berapa ya Iya, listeners gue gitu harganya? eee, yang jelas sih jangan kemahalan juga gitu. Maksudnya karena butuh ini juga, butuh apa namanya, butuh, kepercayaan dari klien kan. Lu Mhm, nggak bisa pasang harga mahal-mahal dulu kalau misalnya baru starting out nih buat yang mhm, pemula, yang baru-baru, lu nggak bisa pasang harga mahal-mahal dulu. mhm, mhm, Minimal kalau lu bisa reasoning gini, misalnya tadi pendengar lo 1.000 gitu, eee, mau nggak pitching ke klien, mau nggak lo bayar 500 perak? 500 perak simple kan, iya, satu orang gua kasih tahu produk lo 500 perak aja, ya elah 500 perak mah simple. Nah, gue punya 1.000 orang yang dengerin gue, berarti mhm, 500.000 mhm, untuk satu episode, lo bayar gue 500.000 untuk satu adlibs. Kalau gitu kan jadi make sense, oh iya sih ada 1.500 perak, jadi cost dia per orang tuh 500 perak. Oke deh, 500.000 misalnya. mhm, Nah, ntar ketika itu ternyata works, terus
mungkin ada success story dari previous client yang bilang bahwa, wah advertising di lo nih ternyata oke nih works nih terkonversi menjadi sales di gua. Kemarin gue tanya ada beberapa orang yang datang ke gua itu setengahnya denger tahu dari podcast lo. Nah, itu bisa jadi modal tuh. Naikin harga misalnya 1.000 perak atau 750 perak. Next client, gue punya of course misalnya udah nambah lagi ininya, nambah lagi pendengarnya jadi 2.000. Next client bisa based on my previous history klien-klien gue, mereka setengah dari pembelian mereka terkonversi itu dari podcast gue. Nah sekarang itu yang 1.000, sekarang pendengar gue udah 2.000. Mau nggak lo bayar 750 perak per orang? Gue expose ke produk lo. 750 kayak 2.000, 1,5 juta. Ya kan? Oke deh, gue mau deh. Gitu. Ya begitu, paling mengassessnya tuh begitu. Gitu. Tapi awal-awal jangan kemahalan dulu ya. Kemurahan nggak apa-apa. Dong. Kemurahan nggak apa-apa ya. Yang penting gaining trust dulu dari klien gitu. Iya itu. Jadi gimana rencananya masih mau jadi masih akan terus nggak sih jadi content creator, jadi podcaster, atau udah nanti mau switch aja nih ke bisnis mana? Aku udah capek, gue jualan aja lah TikTok gitu. Yang jelas sih sekarang masih menikmati jadi podcaster karena ya selain terikat kontrak juga ketika masuk ke dalam ruang itu dan memakai headphones itu dan menyalakan record itu semua kadang-kadang kan kita rekaman seminggu sekali. Semua yang terjadi dalam seminggu belakangan itu ada, wah ini gue mau cerita, wah ini gue mau cerita, wah ini lucu banget nih gue mau cerita. Dikeluarin di situ dan itu bisa jadi pecah banget. Wah, jadi rilis gitu. Itu terapi once a week yang lo ketawa-tawa tanpa ada beban aja gitu. And you're getting paid for it. Iya. Jadi lo ketawa-tawa, lo seneng-seneng, dibayar. Apa ruginya gitu. Itu masih akan gue jalanin sambil sekarang kan lagi mencoba menjadi produser dan eksekutif produser saya. Iya, mau bikin film. Iya, mana skrip gue? Mana investornya? Cari duitnya dulu. Bikin skrip dulu, cari duitnya dulu, investor dulu. Ada, cuman pada sibuk sih timnya, tim apa? Tim produksinya pada sibuk semua. Gue jadi bingung mau nawarin investor apa kan kayak ya, tapi timnya pada sibuk semua kan. Enggak bisa, udah gue yang ngedirect deh. Kalau Tompi nggak bisa ngedirect, gue yang ngedirect aja. Ya coba lo Tompi ngomong. terus sibuk. Tompi sibuk banget iya Tompi sibuk makanya. banget, udah kita bikin spin off-nya aja. Ayo, bener ya, Iya, janji ya, Tompi. Iya. janji ya, janji ya. Iya, Tompi sibuk, kita bikin Apa? spin-off-nya. Film, Atau mau nggak prequel ya, iya. Film bisa, series bisa, kita bikin prequelnya. bioskop. Bagusan bioskop apa seri sekarang? Bioskop ini lagi periode para para pelaku film sih, terutama produser dan eksekutif produser kayaknya lagi nahan film nih karena kemarin melihat beberapa film sepanjang histori 2023 belum ada yang meledak banget. KKN doang ya, Film tuh KKN doang. enggak. KKN KKN itu belum. di era-era yang pada kemarin abis KKN itu semua film tuh 1 juta Iya, lebih, 1,5, 1 juta, 1 juta. Nah 2023 ini langsung nyungsep iya. cuma ada satu film waktu maghrib doang 2 juta. Selebihnya film Indonesia, wah kacau semua. Virgo juga kemarin investasi sebesar itu juga angkanya nggak terlalu bagus. Nah Iya. ini lagi ngelihat Lebaran naik lagi nggak nih penonton nih? Tapi orang agak males nonton di bioskop sekarang karena mungkin udah kebiasaan nonton di rumah juga ya. Udah terbiasa sama kebiasaan kayak gitu pas pandemi kan. Nah itu juga sama Iya. dari bioskop ke platform streaming tuh jaraknya terlalu deket. Even film-film besar kayak Black Panther itu 3 bulan kemudian udah ada di streaming, 2 bulan kemudian udah ada di streaming. Iya, Orang mikir ya betul. kemarin ngapain gue nonton di bioskop kalau 2 bulan Iya, udah di streaming. iya. Kecuali setahun gitu ditahan setahun atau minimal 8 bulan baru ada di streaming. Orang gue nonton ah. Mhm, FOMO-nya tuh udah nggak ada FOMO mhm. karena orang gue ngapain FOMO, gue
di bioskop entar ini loh, ketinggalan loh kalau nggak nonton. Nggak ada FOMO-nya karena ya entar kan di streaming juga ada. Paling 2 bulan lagi ada, 3 bulan lagi Iya, ada, betul. itu. On demand juga lagi bisa nonton kapan pun gitu kan. Iya, kapan aja gua mau gua pause gua bisa, gua kebelet gua mau Iya, gua pause, gua iya, bisa, iya makanya jadi itu. gitu. Ya udah oke lah ayo cepetan, cepetan kapan? Apa, Sibuk. cepetan apa? Mana investornya? Mana 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 Ya mana? ya Ayo ya ayo kita ya bikin. ya. Siap siap Ya siap. ya Bentar ya gue ya, cari siap gue siap. cari. Terus tapi sibuk golf sih ya, lo juga sibuk golf, gue juga sibuk Lu golf. yang sibuk golf, gua mah kagak, gua mah rileks kok anaknya. Ah, lu juga lah. Ya udah kita Sumpah. bikin golf, kita bikin ini dulu lah, event golf dulu lah. Lah, banyak banget yang mau dibikin Lu perasaan. mau bikin apa lu? Mau jualan TikTok? Iya, mau bikin turnamen golf? Iya, mau bikin film Enggak, semuanya aja lu bikin. enggak, gue mah orangnya kan ikut-ikut aja FOMO soalnya. Oh iya mau, Iya ayo iya ayo FOMO ayo. iya iya iya. Ya udah, anyway thank you banget Mas Darto udah mau Ya, ngobrol-ngobrol sama gue di sini, bantuin mhm platform gue yang masih baby ini. Ya semoga bisa mhm. bisa bisa ketemu lagi ya, terus bisa ngobrolnya banyak lah, kerjaan gue malum banyak, kerjaannya nagih. Iya. Mana, gue sekarang nagih, ayo mana cari duitnya, ayo Nesa cari duitnya. Oke, siap. Udah Oke deh ini yang oke. mau mah udah ada. Investor kita juga Nah, udah nanya kan, gimana lanjutnya, iya mau nggak bikin, gitu. Cobalah nanti gue ngobrol lagi ya, nanti kita coba iya, ujak lagi ya. Kalau Tompi emang nggak bisa ya sudah, Tompi ya sibuk udah, ngurusin muka. sibuk banget dia. Dia kan ngurusin ini kan, banyak buka Iya, tempat baru kan dia. banyak cabangnya, makanya. Iya. Oke lah, Aduh. thank you Oke, Mas Sato, thank you siap. lagi. Thank you. Sampai bertemu di lapangan golf loh. Sampai ketemu di lapangan golf. Ini Oke. gimana cara stopnya sih? Gue yang stop. Oke Bye. oke. Tapi jangan matiin Dah, dulu, thank you. jangan matiin dulu. Oh iya iya. Bye Iya. bye. Dah. Thank you thank you thank you thank you.